masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan kembali, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan, dan kami juga siap diberkati dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima siang hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau beracara di tengah-tengah kami, bahkan Engkau melawat ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus
Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema firman Tuhan kita pada siang hari adalah berkarya bagi kekekalan selagi masih diberi kesempatan. Berkarya bagi kekekalan selagi masih diberi kesempatan. Bapak Ibu, kita baca ayatnya Filipi 1 ayat 21, pasal 1 ayat 21 sampai 22. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tadi pagi Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan firman Tuhan yang sama, yang diambil dari ayat ini Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ketika saya ingin melayani perjamuan kudus Bapak Ibu, ternyata hosti yang saya dapat ayatnya sama. Kan saya nggak tahu ya, tadi saya main comot aja gitu ambil. Ketika saya mau melayani perjamuan kudus, ternyata ayatnya sama Bapak Ibu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan yang indah untuk dapat bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah. Saya ulangi, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan yang indah untuk apa? Untuk kita dapat bekerja memberi buah bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini untuk berkarya dan bekerja bagi Tuhan? Nah, berkaitan dengan tema ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan mengenai kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, hal yang perlu kita perhatikan mengenai kesempatan, yaitu bahwa manusia hidup dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia hidup dibatasi oleh waktu. Apa buktinya? Buktinya Alkitab memberitahu kepada kita dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Termasuk ada waktu untuk hidup dan ada waktu untuk mati. Itu yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kemudian kita Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa hidup manusia itu 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun. Kebanggaannya ada kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya dengan buru-buru. Kembali ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu hidup dibatasi oleh waktu Bapak Ibu. Artinya kita hidup dibatasi oleh waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita kuat 80 tahun. Kalau kita nggak kuat kurang 80 tahun Bapak Ibu. Memang ada orang yang dikasih umur panjang. Kita pernah melayani satu jemaat umurnya 93 tahun Bapak Ibu. Ya, 93 tahun. Jadi kalau ngomong sama jemaat itu mesti kencang Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Karena ada gangguan-gangguan kalau orang yang usianya sudah lanjut usia. Nah, kemudian Alkitab menggambarkan juga waktu hidup manusia itu seperti satu geran jaga. Jadi Alkitab juga menggambarkan hidup manusia itu seperti satu geran jaga di waktu malam. Cepat ya Bapak Ibu, kita tidur, pagi kita bangun. Seperti itu kehidupan manusia. Dikatakan juga seperti mimpi. Dikatakan juga seperti rumput yang pagi hari kelihatan segar. Siang kena terik matahari, kemudian dia lisut dan layu.
dan kemudian diinjak-injak orang. Itu hidup manusia yang digambarkan oleh kitab Pemazmur. Yakobus juga menggambarkan hidup manusia itu seperti uap. Seperti uap Bapak Ibu. Yang kelihatan lalu lenyap. Nah, kalau kita memahami hal tersebut Bapak Ibu, maka di sini kita melihat bahwa betapa berharganya sebuah kesempatan. Sekali dikatakan, kalau kita memahami tentang apa yang Alkitab tadi katakan, bahwa hidup manusia itu begitu singkat, bahwa manusia hidup dibatasi oleh waktu, kita betapa berharganya yang namanya sebuah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selagi kita masih hidup. Ada beberapa kali saya ungkapkan di dalam khotbah di sini tentang kisah di Yunani ada dewa namanya dewa kesempatan Bapak Ibu. Ya kan? Dewanya katanya botak. Ya. Gundul Bapak Ibu. Tapi kalau saya kan belum botak Bapak Ibu ya. Ini dewanya botak Bapak Ibu. Kemudian di dahinya tumbuh rambut ya. Rambutnya nggak banyak. Ya. Ditumbuh rambut di dahinya. Lalu orang Yunani berkata, kalau kamu ketemu dengan dewa kesempatan, buru-buru hampiri dia dan pegang rambutnya. Maksudnya jangan kesempatannya itu pergi meninggalkan kita. Nah, makna yang kita dapat dari apa yang kita dengar tadi mengenai dewa kesempatan itu, yaitu bahwa ternyata kesempatan itu kadangkala tidak datang dua kali. Kadangkala kesempatan itu di mana kita harus mengambil satu apa? Mengambil satu keputusan. Kalau tidak, kesempatan pergi, berlalu, meninggalkan kita. Bapak Ibu, untuk itu kita memahami betapa sekali lagi berharganya yang namanya sebuah kesempatan. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ingat manusia hidup dibatasi oleh waktu. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan mengenai kesempatan. Yang kedua, manusia atau kita harus menggunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu kita baca lagi ayatnya. Ya, Bapak Ibu kita baca ayatnya. Efesus 5, 15, 17. Kelihatan Bapak Ibu ayatnya? Kelihatan ya? 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini, berarti orang yang nggak menggunakan waktu dengan baik dianggap orang itu bodoh. Jangan kita disebut bodoh karena kita nggak mau menggunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan buat kita dengan baik. Sebab dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, salah satu untuk kita mengerti kehendak Tuhan adalah Tuhan menghendaki kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Kata waktu di sini artinya kesempatan, Bapak Ibu. Ya. Nah, sisa hidup yang kita miliki hari ini adalah sebuah kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita masih bisa berkarya bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan sisa hidup yang Tuhan masih berikan buat kita. Persoalannya, apakah kita mau atau tidak? Nah, kalau kita memahami rahasia ini Bapak Ibu, berarti kita sedang apa? Menginvestasikan kepada perkara-perkara yang kekal dan bukan yang fana.
Bapak Ibu, kalau kita memahami rahasia ini, kita sedang belajar menginvestasikan kepada perkara-perkara yang kekal dan bukan yang fana. Bapak Ibu, coba ditayangkan. Siapa? Ini namanya Joycelyn. Ya, Joycelyn. Dia adalah seorang pilot, Bapak Ibu, yang meninggal dalam kecelakaan pesawat di Danau Sentani tanggal 12 Mei yang lalu 2020 ini. Joycelyn, dia meninggal usia muda, Bapak Ibu, 40 tahun, masih muda. Dia sedang bertugas membawa apa? Perlengkapan, yaitu ada APD, baju-baju APD, dibawa vitamin, dibawa obat-obatan untuk menolong orang-orang yang terkena COVID-19. Tapi entah kenapa pesawatnya jatuh di Danau Sentani dan dia meninggal dunia. 40 tahun. Bapak Ibu, Joycelyn ini dia adalah seorang yang mengabdikan hidupnya di Papua. Untuk apa? Membantu kehidupan orang-orang yang terisolasi. Kita tahu Bapak Ibu, Papua itu transportasinya sangat terbatas. Daerah-daerah yang terisolasi itu harus dijangkau dengan pesawat. Bahkan bukan pesawat besar, harus menggunakan pesawat-pesawat kecil. Ia menyediakan penerbangan evakuasi medis untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dia melayani pengangkutan pasokan untuk pengembangan masyarakat serta mengangkut misionaris yang ada di Papua. Dia terbangkan guru-guru, pekerja bantuan kemanusiaan ke lokasi yang tidak dapat diakses oleh manusia. Dia berani Bapak Ibu terbangkan pesawatnya dalam rangka dia mengabdikan hidupnya di Papua. Untuk apa? Untuk pelayanan kemanusiaan. Dia seorang anak Tuhan Bapak Ibu. Dia meninggal usia muda. Bapak Ibu, ada satu ungkapan mengatakan, bukan lamanya kita hidup di dunia, tetapi apa yang kita bisa isi selama kita hidup di dunia ini. Apa yang Bapak Ibu sudah isi selama kita hidup di dunia ini? Apa yang sudah kita perbuat dalam hidup ini Bapak Ibu? Selama kita hidup untuk Tuhan dan juga untuk banyak orang. Alkitab bilang Bapak Ibu, barang siapa menolong orang yang hina, berarti kita sudah menolong atau kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menginvestasikan waktu hidup kita untuk banyak hal. Untuk perkara-perkara yang kekal, bukan perkara yang mulia. Bukan pada perkara yang tidak mulia. Bapak Ibu Tuhan, mari kita menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Kita investasikan waktu hidup kita yang masih ada ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kita beribadah, untuk kita melayani. Bahkan kadang-kadang kita harus memberikan apa Bapak Ibu? Pemikiran kita, tenaga kita dan juga harta kita. Dalam rangka kita menginvestasikan untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya bersyukur Bapak Ibu 16 tahun GB Grapena telah kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya sudah ada banyak orang-orang yang menginvestasikan hidupnya, waktunya, hartanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berarti kita sedang menginvestasikan kepada perkara-perkara yang kekal. Amin Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu, ruko kita akan renovasi. Ya, kita akan renovasi lantai satunya. Doakan dan kita percaya doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, mari Bapak Ibu, kita mau terus menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat
kita untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan tidak ada pernah kata terlambat Bapak Ibu. Yang penting kita mau dari sekarang kita terus membuat hidup kita ini bisa jadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau, saya percaya banyak hal yang kita bisa perbuat untuk Tuhan dan juga untuk banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir. Hal yang perlu kita perhatikan mengenai kesempatan yang ketiga, manusia atau kita harus mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Kristus. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Wahyu 1 ayat 3 berkata, waktunya sudah dekat. Ibrani 10:37 berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat ini mengingatkan pada kita Bapak Ibu, agar kita jangan sia-siakan waktu yang ada yang tinggal sedikit ini. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Kita menggunakan waktu yang singkat ini. Untuk apa? Kita mau menginvestasikan kepada perkara-perkara yang kekal. Janganlah kita main-main dengan waktu yang tinggal sedikit ini. Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi main-main dengan waktu yang tinggal sedikit ini. Kita harus gunakan. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang pernah menyangka tahun 2020 ini virus corona datang ke Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia pun dilanda dengan virus corona. Sekarang dunia jadi berubah. Gara-gara virus corona, karena dunia berubah. Contohnya Bapak Ibu, hari ini kita kebaktian, duduknya pakai jarak. Berubah. Dulu kita duduknya mepet-mepetan Bapak Ibu. Bahkan bisa cipika-cipiki. Sekarang boro-boro cipika-cipiki. Orang deket-deket aja kita mulai takut. Siapa pernah menyangka hal sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Berarti Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan seperti sekarang ini, dalam sekejap dunia bisa berubah. Makanya kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan buat kita. Artinya mari kita menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Kita bawa jiwa buat Tuhan. Ya, kita cari jiwa yang terhilang. Ya Bapak Ibu, sehingga apa? Sehingga kita akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang tak ternilai. Yaitu jiwa-jiwa yang kita bisa bawa untuk Tuhan. Karena kita sebagai gerejanya disebut sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Saat dia datang, kita harus betul-betul siap mempersiapkan hidup kita dengan sebaik mungkin. Kita harus berjaga dan berdoa kata Alkitab dalam rangka kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, saya berdoa Jemaat Gerapena mendapatkan anugerah sehingga waktu yang dikatakan rapture itu tiba, kita diangkat sama Tuhan. Jangan yang ketinggalan Bapak Ibu. Saya takut orang-orang yang ketinggalan adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, Matius 25 itu digenapi loh Bapak Ibu. Bahwa nanti ada orang yang satu diangkat, satu tinggal. Kalau kita baca itu kita ngeri juga loh Bapak Ibu. Ya, satu diangkat, satu tinggal. Berarti apa? Waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, hal itu akan digenapi. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Mumpung Tuhan kasih kita kesempatan, kita mau berjaga-jaga, kita mau berdoa dan terus berkarya bagi kerajaan Allah. Kita mau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak lagi perlu bekerja, nggak perlu lagi berusaha, nggak perlu lagi sekolah. Perlu Bapak Ibu.
Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita masih bisa menggunakan waktu-waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan kehidupan, dengan sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalian. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita lakukan hal demikian, kita percaya kita sekarang ini sedang belajar menginvestasikan kepada perkara yang kekal. Bukan kepada perkara yang fana. Karena apa yang ada di dunia ini kita miliki, satu kali kelak kita akan tinggalkan. Tapi ada satu perkara yang namanya kehidupan kekal. Itu yang sangat kita nantikan. Karena tujuan hidup kita adalah ketika kita mati, kita masuk ke dalam kehidupan kekal yang disediakan Bapa buat kita orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita kembali untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan Alkitab berkata, mari kita angkat tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita terima dengan hati percaya bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin. Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Perbuatan besar dan ajaib bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami, bagi rumah tangga kami, dan terlebih bagi gerejamu di tempat ini.
Sebentar kami mau pulang Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.